restrukturisasi adalah proses perubahan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Menurut saya, restrukturisasi perusahaan adalah proses perubahan signifikan dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap aspek-aspek fundamental dalam organisasi, operasional, keuangan, atau strategi. Untuk mengulik lebih lanjut tentang restrukturisasi perusahaan, mari kita tonton terus video ini. Stay tune ya teman-teman. Adapun pengertian dari restrukturisasi perusahaan adalah serangkaian tindakan strategis dan organisasi yang dirancang untuk melakukan perubahan mendasar pada struktur operasional, keuangan, atau portofolio bisnis suatu entitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan memperbaiki kinerja keuangan, meningkatkan efisiensi operasional atau mengatasi tekanan eksternal dan internal dan merancang kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya, menurut Sun Chung and Hong pada tahun 1990, corporate restructuring refers to significant change made to the structure of operation of a company, typically when it is under financial branch to improve its overall efficiency and profitability. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, restrukturasi adalah pengaturan kembali struktur atau organisasi, keuangan, dan sebagainya agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, menurut definisi singkat dan umum, yaitu restrukturasi adalah upaya mengubah atau membenahi struktur suatu perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Contoh penggunaannya seperti perusahaan melakukan restrukturasi perusahaan atau keuangan untuk mengurangi beban hutang perusahaan. Selanjutnya juga seperti organisasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa divisi agar lebih efisien. Tujuan utama dari restrukturisasi perusahaan adalah yang pertama meningkatkan kesehatan finansial, terus yang kedua meningkatkan efisien operasional, dan yang ketiga meningkatkan daya saing, dan yang keempat mengatasi krisis dan memastikan kelangsungan hidup. Yang kelima fokus pada pertumbuhan strategis, dan yang keenam terakhir meningkatkan efektivitas organisasi. Tujuan umum dari restrukturisasi perusahaan yang pertama mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, yang kedua menyesuaikan dengan perubahan pasar, yang ketiga meningkatkan fokus dan kejelasan, yang keempat meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, yang kelima meningkatkan daya saing, yang keenam mengatasi masalah keuangan atau organisasi. Definisi restrukturisasi perusahaan, dalam definisi ini ada beberapa poin tambahan yang ditekankan, yaitu yang pertama serangkaian tindakan. Restrukturisasi jarang merupakan tindakan tunggal, serangkaian inisiatif yang saling terkait. Terus yang kedua juga meningkatkan nilai pemegang saham. Meskipun tidak menjadi satu-satunya tujuan, peningkatan nilai bagi para pemilik modal serangkaian menjadi pertimbangan utama. Dan yang ketiga, mengatasi tekanan. Restrukturisasi bisa menjadi respon terhadap krisis keuangan, perubahan regulasi, persaingan dengan ketat, atau perubahan preferensi konsumen. Dan yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan. Dalam kasus-kasus ekstrim, restrukturisasi dapat menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Jadi strategi restrukturisasi perusahaan adalah yang pertama, reduksi biaya. Melakukan pengurangan biaya produksi atau operasional dengan mengurangi jumlah karyawan. Yang kedua, diversifikasi bisnis. Melakukan diversifikasi bisnis dengan menambahkan produk atau layanan baru. Dan yang ketiga, merger atau akuisisi. Melakukan merger atau akuisisi untuk mengakses pasar baru. Yang keempat, memperbaiki manajemen perusahaan dengan merekrut manajemen yang lebih kompeten. Yang kelima, peningkatan teknologi. Menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan operasionalnya. Jenis-jenis restrukturisasi. Restrukturisasi perusahaan bukan hanya tentang satu aspek, melainkan merupakan pendekatan menyeluruh yang mencakup beberapa dimensi penting dalam tubuh perusahaan. Pemilihan jenis restrukturisasi tergantung pada kondisi, tujuan strategis, serta urgensi masalah yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, restrukturisasi organisasi. Yang kedua, restrukturisasi keuangan. Yang ketiga, restrukturisasi operasional. Yang keempat, restrukturisasi aset. Yang kelima, restrukturisasi kepemilikan. Restrukturisasi organisasi merupakan perubahan pada struktur internal perusahaan, termasuk struktur manajemen, hubungan antar bagian, dan pembagian tugas serta wewenang. Contoh penerapannya,
Yang pertama, menghapus level manajerial yang tidak produktif. Yang kedua, merger antara dua divisi agar lebih efisien. Yang ketiga, pembentukan divisi baru untuk menangani lini bisnis yang sedang tumbuh. Tujuannya, meningkatkan koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menyesuaikan struktur organisasi dengan dinamika pasar. Yang kedua, restrukturisasi keuangan. Fokus pada penataan kembali struktur modal dan kewajiban keuangan perusahaan. Umumnya dilakukan jika perusahaan menghadapi beban utang tinggi, ketidakseimbangan arus kas, atau rasio keuangan yang memburuk. Langkah-langkah umumnya, yang pertama ada negosiasi ulang jatuh tempo utang, yang kedua restrukturisasi bunga pinjaman, yang ketiga konversi utang menjadi saham, restrukturisasi operasional, berkaitan dengan cara kerja internal perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa. Fokusnya pada peningkatan efisiensi, efektivitas proses, dan pengurangan biaya operasional. Contohnya, otomatisasi perusahaan produksi atau layanan, outsourcing, aktivitas non-inti seperti logistik atau call center. Yang ketiga, pemangkasan biaya pemasaran. Yang keempat, ada restrukturisasi aset, proses pengelolaan ulang aset fisik atau non-fisik perusahaan untuk meningkatkan nilai ekonomi atau mengurangi beban aset yang tidak produktif. Tindakan yang biasa dilakukan yaitu menjual aset tak terpakai seperti tanah, gedung, atau kendaraan. Mengalih fungsikan aset, misalnya gudang menjadi pusat distribusi e-commerce. Yang selanjutnya, mengkonsolidasikan aset agar lebih optimal. Tujuannya mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan arus kas perusahaan. Yang kelima, restrukturisasi kepemilikan, melibatkan perubahan dalam struktur kepemilikan saham atau unit usaha perusahaan. Dapat berbentuk merger, akuisisi, spin-off, atau disinvestasi. Contoh, perusahaan besar mengakuisisi pesaing lebih kecil untuk memperkuat pangsa pasar. Yang kedua, anak usaha dipisahkan atau spin-off agar lebih fokus dan fleksibel dalam manajemen. Yang ketiga, investor strategis membeli saham mayoritas untuk mendanai ekspansi. Tujuannya, meningkatkan nilai pasar perusahaan, memperluas jaringan bisnis, serta menciptakan sinergi antar unit usaha. Jenis-jenis restrukturisasi ini sering dilakukan secara bersamaan dalam satu strategi besar, terutama ketika perusahaan menghadapi krisis yang kompleks. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memilih jenis yang paling sesuai dengan kondisi dan visi jangka panjang perusahaan. Jadi kesimpulan dari hasil analisis kita tentang restrukturisasi perusahaan adalah Corporate Social Responsibility atau CSR bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sosial perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi kunci untuk membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan nilai jangka panjang. CSR juga berperan penting dalam mendukung masyarakat, melindungi lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Segitu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.